Orang yang diserang Yun Qingyan terbakar. Wah! Air! Cepat beri aku air! Tiba-tiba yang lain juga ikut terbakar. Wah! Cepat lari! Api ini bisa membakar hawa kekuatan. Wah, kakiku! Kakiku hilang! Itu Yun Qingyan kembali. Pergi laporkan ke Tuan Muda Yun Hai. Yun Qingyan bukan lawanku. Terlihat seseorang dipegang lehernya oleh Yun Qingyan. Dan yang memegang tersebut adalah Yun Qingyan. Jangan repot-repot melaporkannya, aku, Yun Qingyan, akan mengunjungi keluarga Yun di kerajaan sendiri. Aku akan memberitahu mereka kalau mereka sudah mengganggu orang-orang tersayangku, hanya ada satu jalan. Yun Qingyan membanting orang itu ke bawah. Yaitu mati, ucapnya. Yun Han, Yun Xuan, dan Yun Shan yang terikat tali pun senang dengan kemunculan Yun Qingyan. Yan, apa kamu sudah kembali, Yan? Dik Yan. Yun Qingyan terdiam melihat mereka. Dengan cepat melepaskan tali yang mengikat mereka. Yan, aku tahu kamu akan kembali, ucap Yun Han. Terlihat kaki Yun Qingyan berlutut. Yun Qingyan bersujud di depan mereka bertiga. Kakek, paman, kak. Yan terlambat, dan Yan tidak berbakti, ucapnya. Mereka bertiga terdiam. Apa yang kamu lakukan, Yan? Bangunlah, ucap Yun Shang. Kamu tidak terlambat, sedikit pun belum terlambat, lanjutnya. Kami hanya menderita sedikit, tidak apa-apa, ucap Yun Han. Ya, Dik Yan, meskipun ada korban jiwa, tapi Dekan Liu Han berjuang bertaruh nyawa, keluarga Tian Yuyunku masih tetap berdiri, ucap Yun Xuan. Yun Qingyan menghembuskan napas lega. Yun Qingyan berkata dengan bahagia, baguslah. Baguslah, kalau kalian semua tidak masalah. Yun Qingyan bertanya kepada Yun Xuan, Kak Xuan, bagaimana keadaan wakil Dekan Liu sekarang? Yun Xuan menjawab, dia sepertinya terluka parah. Liu Han muncul dan berkata, aku tidak apa-apa. Aku hanya diracuni oleh penjahat saja, dan kehilangan sedikit hawa kekuatan. Tapi ada begitu banyak orang dari keluarga Yun. Aku tidak mampu untuk melindungi mereka semua. Yun Qingyan muncul di depan Liu Han dan menepuk bahu Liu Han. Dekan Liu tidak perlu merasa bersalah. Kamu tidak pernah mundur untuk keluarga Yunku, aku, Yun Qingyan, sudah benar-benar bersyukur. Yun Qingyan memberikan botol yang berisi pil obat kepada Liu Han. Ini pil penawar racun, sebaiknya obati lukamu dulu. Dan aku sekarang. Yun Qingyan menatap tajam kepada musuhnya. Akan membereskan mereka dulu. Orang itu pun kesal. Mereka mengejek Yun Qingyan, uhuk. Cepat kipas asap berbau gosong ini. Aroma tubuhku akan hilang. Apakah tidak ada orang yang tahu kekuatan angin? Pencuri tua, apakah kamu tetua yang dikirim oleh asosiasi ramuan untuk melindungi keluarga Yunku? Melindungi? Ah, mana ada hal seperti itu, ucapnya. Yun Qingyan melangkah ke depan dan berkata, sepertinya keluarga Yunku meminta pengampunan dari asosiasi ramuanmu, dan tidak akan habis masanya sampai besok pagi. Kalian bukan hanya tidak mengampuni keluarga Yunku, tapi kalian juga bersekongkol dengan 3 keluarga besar lalu menindas anggota keluarga Yunku dengan sembarangan. Orang itu pun menjawab, aduh jangan terlalu marah, bocah. Menurut catatan, kalender ramuan, unik dari asosiasi ramuan kami, 1 bulan sama dengan 27 hari untuk kalian rakyat biasa, permohonan pengampunan kalian sudah kedaluarsa. Sebelum masa pengampunan habis, kita bisa melindungi satu sama lain, dan jangan biarkan orang luar masuk ke keluarga Yunmu. Kamu, Yun Qingyan, bukan hanya tidak bersyukur tapi juga agresif sekali dan ini benar-benar tidak masuk akal. Tentang yang dipercayakan oleh Yun Hai untuk menyerang keluarga Yunmu, itu juga adalah masalah setelah pengampunan berakhir. Aku membicarakan beberapa hal bersamaan, kamu jangan bingung, lanjutnya. Yun Qingyan mengeluarkan api biru di tangannya. Baiklah, benar-benar, kalender ramuan, yang bagus untuk keluarga Yunku, sungguh asosiasi ramuan yang baik. Kemudian melemparkan api tersebut ke arah orang itu. Karena kamu ingin menjadi anjing dari 3 keluarga besar, pergilah ke neraka untuk mereka dulu. Orang itu ketakutan. Tiba-tiba seseorang menangkis serangan Yun Qingyan dengan benda pusakanya. Ternyata yang menangkis serangan Yun Qingyan adalah Yun Hai. Yun Qingyan, jangan sombong. Putra tertua dari keluarga kerajaan, Yun Hai ada di sini, ucapnya.
Tuh, Tuan Besar ada di sini, ucap orang itu. Aduh, Tuan Muda Yunhai akhirnya kamu datang, aku tahu kamu pasti akan menyelamatkanku. Yun Qingyan ini menunjuk dan mengutuk kami, tapi tidak bisa menahan aura ini, ucap orang itu. Dasar sampah, kalau bukan karena ayah masih bisa menggunakanmu, aku pasti tidak akan terpaksa menggunakan senjata pusaka ini dengan sia-sia. Setelah sampai di rumah, aku akan memberitahu mereka untuk menggantinya dengan orang yang otaknya lebih baik, gumam Yunhai. Yun Qingyan, aku tidak menyangka kamu akan kembali di depanku setelah menghilang. Namun, sepertinya lebih menarik bagimu untuk menyaksikan keluargamu sendiri menjadi lautan darah, ucap Yunhai mengancam. Yunhai mengarahkan pedangnya ke arah Yun Qingyan dan berkata, hari ini aku akan membalas dendam adikku Yun Fen, memberitahu akibatnya pada orang bernyali besar sepertimu. Terlihat Yun Qingyan bersiap menyerang Yunhai dengan pukulannya. Yun Qingyan melancarkan pukulannya ke arah Yunhai. Yunhai terpental ke belakang dengan kerasnya, orang-orang di sekitarnya pun mulai panik. Mi, menjatuhkan Tuan Muda Yunhai dengan satu pukulan. Yun Qingyan menakutkan sekali. Kekuatan seperti itu benar-benar di luar kemampuanku untuk melawannya. Omong kosong. Pas. Pasti Tuan Muda Yunhai belum menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Wah, ini. Berisik, ucap Yun Qingyan. Tampaknya pesan itu salah, kekuatan Yun Qingyan ini jauh lebih kuat daripada tingkat kedua Yue Jing. Kami semua ahli ramuan yang tidak pandai bertarung, jadi dari 36 strategi, lari adalah pilihan terbaik, gumam orang itu. Orang itu pergi meninggalkan Yunhai dan berkata, karena kehormatan Yunhai bermaksud melakukannya sendiri, bagaimana asosiasi ramuan kita bisa dipermalukan oleh keluarga kerajaan Yun? Karena tidak ada urusan asosiasi ramuan di sini, mohon maafkan kami undur diri. Yun Qingyan menatapnya dan berkata, ingin melarikan diri ya? Roh api, bakar mereka semuanya. Roh api muncul dan menjawab, baiklah, Tuan. Kemudian roh api pun menghabisi semua musuh tersebut. Wah! Agrah! Wah, apa ini? Itu adalah api aneh yang bisa membakar hawa kekuatan. Cepat lari! Wah! Ibu, aku ingin pulang. Salah seorang memegang kaki orang yang melarikan diri tersebut. Tuan, tolong aku, wah, ucapnya yang sebagian tubuhnya sudah terbakar. Aduh, lepaskan idiot. Kamu akan membakar sepatuku, ucap orang itu. Terlihat di matanya terdapat bayangan roh api. Jangan bunuh aku adalah tetua dari asosiasi ramuan, aku tetap akan melindungi keluarga Yunmu. Selama kamu membiarkanku pergi hari ini, kamu akan menjadi tamu asosiasi ramuan kami mulai sekarang. Aku bahkan bisa memberimu pembebasan lagi, ucapnya ketakutan. Roh api menjawab, lambat. Orang itu terbakar. Salahkan dirimu sendiri, ucap Yun Qingyan. Uhuk. Yun Qingyan, jangan kamu kira membunuh Bu Changfeng akan baik-baik saja. Penjahat tercela dan tidak tahu malu, kamu menyerang bahkan sebelum aku selesai bicara. Apakah kamu masih memiliki martabat sebagai seorang pejuang, ucap Yunhai. Yunhai berusaha berdiri dan berkata, kamu membunuh saudaraku, menghancurkan senjata ajaibku, menghancurkan orang kepercayaanku, dan menghina keluargaku. Kebencian dulu maupun sekarang, kita harus hitung baik-baik hari ini. Yun Qingyan mengeluarkan api di kedua tangannya dengan warna berbeda. Bisakah anjing di kerajaan menggonggong seperti ini? Kalian sudah menindas dan menyusahkan keluarga kami dari dulu, hutang semua nyawa keluarga Yunku, juga harus kuperhitungkan denganmu. Yunhai mengeluarkan jurus pedang sisir angin hujan dengan pedangnya, sedangkan Yun Qingyan menggunakan api langit, serangan keduanya beradu. Dan akhirnya serangan Yun Qingyanlah yang menang. Yunhai terkejut karena pedangnya patah. Apa? Aku pemilik seni pedang tingkat kaisar, bagaimana itu bisa dipatahkan? Yun Qingyan, apa sebenarnya yang kamu gunakan? Yun Qingyan melompat dan bersiap menyerang Yunhai dan berkata, yang kugunakan? Bertanyalah di neraka sana, lanjutnya. Ini tidak mungkin. Wah, teriak Yunhai. Dan tertebaslah tubuh Yunhai menjadi dua. Yun Qingyan menapakkan kakinya. 1 dari 3 murid suci sudah mati, tersisa 2 lagi. Tapi, ucap Yun Qingyan. Yun Qingyan menaruh sarung pedangnya. Aku membunuh kekasih Dekan Liu Han seharusnya tidak mengingat masa laluku, kan? Liu Han berkata, tentu tidak.
Yun Hai, Ye Tian, dan Shang Guanyu mengabaikan keinginan perguruan tinggi dan membunuh utusan perguruan tinggi, jadi mereka diusir dari perguruan tinggi. Kamu, sebaliknya, memberikan kontribusi besar untuk perguruan tinggi. Yun Qingyan membopong Yun Xuan. Dekan benar-benar orang yang bijaksana, ucap Yun Qingyan. Sekarang Yun Hai sudah mati, prajurit tanpa pemimpin akan berantakan. Tolong guru dari perguruan tinggi bantu aku membereskan sisa-sisa pertarunganku, aku akan membawa orang-orang dari keluarga Yun kembali ke kota dan mengobati mereka, ucap Yun Qingyan meninggalkan Liu Han bersama dengan keluarganya. Liu Han menjawab, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Perguruan tinggi Singkong, selalu akan membalaskan dendam, lanjutnya. Kemudian seluruh murid perguruan Singkong menyerang bawahan Yun Hai dan kawan-kawannya.